itu tiap bulan 300.000 satu anak dapat bagiannya. Gede ya. Dan dananya besar itu. Kalau tiap bulan ya belum lagi yang transfer kan saya buka rekening anak yatim. Jadi ada masjid itu pokoknya rekeningnya rekening masjid, rekening anak yatim sendiri, rekening dana sosial sendiri. Karya bakti ini ya? Karya bakti ini? Iya. Jadi lingkungan saya itu, pokoknya masjid itu saya bikin begitu. Nah untuk dana sosialnya itu pokoknya yasinan kalau malam Jumat itu kan kita acara ratiban ya, baca yasin ratiban itu untuk dana sosial. Dana sosial itu kalau ada kematian, ada yang sakit, nah itu diambilkan dari situ. Itu pokoknya dipisah aja. Kalau yang kalau masjid kan Jumatan kan, nah, jadi dia dapat Jumatan sama ada kotak yang di nongkrong di masjid aja itu lumayan. Jadi dari keseluruhan itu ya duitnya ada semua. Anak yatim itu, dana anak yatim itu yang paling besar. Gitu. Jadi alhamdulillah memang ya udah pokoknya digerakin mah di ini bisa ya. Lama-lama orang udah terbiasa jadinya. Iya, orang terbiasa pokoknya 2000 pokoknya tiap hari dulu. Lah kan kita kan dulu diajarin kan tiap hari 2000 sama apa mursyid kita kan. Nah, tapi kita kan susah kan. Ternyata nggak jalan kan. Nggak jalan. Jadi kita cenderung rapel aja deh, padahal sebenarnya bukan niatnya bukan rapelnya itu kan. Kalau kita kan pokoknya dihitung sebulan berapa. Padahal kita dibiasakan untuk istiqomah supaya istiqomah. Jadi kecil-kecil kalau istiqomah itu. Jadi uang itu ya 2000-an ya, anak yatim pokoknya paling kecil itu 7,5 juta. Komitmennya yang harus kuat gitu. Nah, ya Dharma kan udah komitmen tuh. iya. Kalau dihitung-hitung selama ikut Dharma, udah kelihatan juga ya nilai. Kalau misalnya kalau kita bisa di rumah sendiri begitu. Dan ya itu, jadi segala sesuatu memang harus istiqomai gitu. Karena kalau begitu maka ya seperti secara rohaniah zikir itu kan juga bagian dari pekerjaan kan, dari amal. Amal itu ya pekerjaannya zikir. Secara rohaniah itu kan kita menghimpun inersi dan lama-lama kita karena kita memang nyambung terus ya, setiap hari itu nyambung terus dengan Kiai Mursyid, dengan Mbak Jalil, dengan Mbak Mustakim, dengan Mbak Panjalu, dengan ini semuanya. Jadi kalau ada apa-apa ya kita tinggal bilang. Jadi sebenarnya itu sederhana kan, pemikirannya itu semacam itu dan itu sebagaimana Al-Quran Allah Subhanahu wa taala nyatakan wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau kira orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati, akan tapi mereka tetap hidup di sisi Allah dan diberikan rizki oleh Allah. Gitu. Di bal ahya akan lebih mereka dihidupkan oleh Allah. Bal ahya lebih dihidupkan dan Allah jamin rezekinya. Maka bisa secara fisik para waliullah itu ya diberikan oleh Allah luar biasa. Maka kita berdoa tawasul wasilah dengan para auliaillah itu, para waliullah itu, karena ya mereka kalau kita datang nih kayak
kita nyambung, kita hadirin Al-Fatihah itu ya terasa gitu, wah ini santri-santriku ini jadi disitulah maka kita sambung menyambung sampai dengan Rasulullah SAW itu, maka wasilah ya, tawasul kita itu kan untuk menyambungkan kan. Silaturahim itu maksudnya. Termasuk silaturahim. Gitu. Maka karena kita sambung menyambung satu waktu pokoknya kita dengan karomahnya beliau-beliau itu kita bisa untuk mengatasi hal-hal yang di tengah masyarakat. Karena kalau hal ini dijelaskan di luar dunia thariqah akan susah. Masa iya begitu? Padahal kan jelas ada penjelasannya kan, dalam Al-Quran jelas gitu. Para waliullah itu ya mereka tetap. Jadi kalau dulu saya pernah cerita berapa kali ikut pengajian Syekh Hasan As-Sadili itu, saya sampaikan ke Syekh Lukman terus leres niku saya setuju gitu. Jadi oh iya itu benar gitu. Karena mereka berada di alam barzah itu sebagaimana Rasulullah nyatakan dalam hadisnya itu kan al-arwahu junnatun mujannadah. Jadi mereka para arwah itu mereka berkumpul. Jadi di alam barzah itu mereka berkumpul. Orang-orang yang saling mengenal mereka akan berkumpul. Terus yang biasanya ngaji ya ngaji, yang biasanya pengajian ya pengajian, yang biasanya ya tadi itu. Jadi akan ngelumpuk gitu. Makanya kalau beberapa kejadian kan saya karena habis pengajian itu saya juga sempat salaman dan apa yang di ngaji itu saya ceritakan ke Syekh Lukman. Saya itu ngajinya ini, ngaji tentang sabar, ngaji tentang ikhlas itu saya sampaikan kepada Syekh Lukman ini bener itu yang dan saya sampaikan, saya nukilkan tentang beberapa kalimat-kalimatnya itu. Iya bener. Terus saya salaman ini dengan beliau itu, iya gitu. Jadi oleh karena itu jadi ya itulah kalau hal semacam ini diceritakan di luar orang-orang thariqah ya susah untuk menjelaskannya, apalagi kalau masih di lingkungan Nahdiyin itu mereka masih karena biasa tawasul kan. Tapi kalau sudah di luar orang-orang Nahdiyin itu udah malah dibilang wah itu udah iya itu syirik itu ya mereka nggak merasakan. Kalau kita yang sudah merasakan bagaimana keadaannya dan lain sebagainya. Nah, disitulah sedikit tentang tentang kematian. Mundur sedikit tentang tadi Mas Haji, jadi dari nyambung dari pertanyaan yang muncul dari Bang Rozak tentang kalau meninggal hari Sabtu itu katanya ngajak-ngajak gitu. Terus gimana nih ya nggak gitu, kematian itu sudah ketetapan Allah. Terus disambung dengan gimana itu dengan qada dan qadar tentang kematian ini ya. Jadi sebagaimana kita merujuk kepada Al-Quran saja bahwa maka nalinnasi antamuta illa biidnillahi kitabam muajjal al-ayat. Tidak seorang pun manusia maka nalinnasi antamuta dia menghadapi kematian illa biidnillah kecuali atas izin Allah. Kita bermuajalah dan waktunya sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi itu kematian. Jadi kematian itu
adalah sesuatu yang memang sudah Untuk kematian itu pasti atas izin Allah, ya, dan waktunya sudah ditetapkan. Maka kapan ditetapkannya? Yaitu pada saat kita disatukan jasad dan roh kita. Itu, nah saat itulah kita sudah ditetapkan oleh Allah tentang hidup kita, mati kita, dan rezeki kita. Nah, jadi nanti memang akan terkait dengan terus gimana dengan bisa nggak bahwa kematian itu berubah waktu dan tempatnya? Bisa jadi. Kalau apa ya, kalau Allah kehendaki gitu ya. Tapi yang pasti hukum dasarnya Allah sudah tetapkan bahwa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Jadi ajal itu kalau sudah datang ya itu sudah menjadi ketetapan Allah. Ya nggak ada yang bisa menangguhkan, tidak ada yang bisa juga mengajukan. Jadi mempercepat nggak bisa, menangguhkan juga nggak bisa. Kalau belum waktunya ya belum. Jadi kejadian kemarin ada yang di Pajero dengan kecepatan di atas 120. Kalau memang Allah sudah tetapkan kematiannya ya mati. Tapi kalau belum ditetapkan ya bayi anak 2 tahun masih hidup juga ya. supirnya selamat. Tuh kan. Jadi kalau memang Allah belum tetapkan, memang belum sampai ajalnya. Jadi kalau dipikir-pikir ya, tapi kalau sudah memang sudah waktunya ya sudah gitu. Nah, jadi itulah kematian. Dan bagaimana apakah ada sesuatu kematian itu bisa berubah? Lalu itu ada kisah Rasulullah SAW sendiri menceritakan tentang kejadian pada umat terdahulu. Ada di umatnya Nabi Daud alaihissalam. Itu satu hari malaikat Israel kan sudah biasa ketemu dengan Nabi Daud, datang dan menyampaikan Nabi Daud, ini ada kabar ini. Jadi dia saat ngobrol-ngobrol itu terus dia sampaikan. Nabi Daud tanya, ini siapa ini yang giliran? Sahabatmu. Jadi seorang rasul, seorang lagi biasanya punya sahabat kan. Nah itu sahabatmu itu seminggu lagi waktunya. Nah terus maka dipanggilnya sahabat Nabi Daud alaihissalam itu, dikabarkan bahwa isi bulan saya dapat kabar dari malaikat Israel kalau umurmu tinggal 1 minggu. Wah, alhamdulillah. Gitu. Jadi Jangan terus. Bilang alhamdulillah ya. Udah punya bekal banyak. Jadi sudah kebayang kan, berarti alhamdulillah, berarti saya sudah dapat kabar, berarti saya bisa mempersiapkan diri, gitu kan. Masih ada waktu 1 minggu. Lah kalau kabarnya nanti sore gitu kan bisa, waduh mati aku kan. Belum mati udah mati duluan. Jadi baik kalau begitu. Terus akhirnya apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi Daud alaihissalam ini? Dia hari-hari yang dilaluinya, dia memang terus pulang. Dia nggak cerita ke keluarga, nggak cerita ke istrinya, nggak, tapi hanya dia bilang, pokoknya istriku, saya selama seminggu ini saya akan bersilaturahmi ke teman-teman sahabat saya atau orang-orang yang saya ingin memang datangi. Kalau sekiranya ada yang bisa dibawa, tolong siapkan. Setiap pagi saya akan berangkat untuk
kunjung kepada mereka. Hadapi ini, pokoknya itu yang saya akan lakukan. Nah udah, terus ya udah, sehari, 2 hari, 3 hari, sampailah hari ke-7 tentang hari kematiannya. Menghadap pada Nabi Daud. Nabi Daud begitu sudah sore, kira-kira jam berapa ya nanti malaikat Israel akan menjemput? Wah, saya juga nggak tahu nih. Gitu. Tunggu habis maghrib, habis isya, nggak datang juga. Menjelang tengah malam, malaikat Israel datang. Wah, ini datang ini. Kamu udah siap? Siap. Udah siap. Nah, terus rupanya malaikat Israel itu menyampaikan kabar kepada Nabi Daud alaihissalam. Wahai Nabi Daud, ini jam berapa ini, kata Nabi Daud. Ada perubahan. Ada perubahan katanya. Ada perubahan gimana? Iya. Jadi ada perubahan 20 tahun lagi. Wow. Kok bisa begitu? Iya. Jadi karena selama seminggu ini sahabatmu itu bersilaturahim. Dan dia tapi gimana nih kondisinya 20 tahun itu sehat apa sakit? Karena sahabatmu itu juga bersedekah, dia berbagi itu, maka itu akan menolak bala dari segala keburukan dan penyakit itu akan dihilangkan. Jadi tambah 20 tahun dalam keadaan sehat walafiat. Bisa begitu. Nah, dan akhirnya ya udah, sudah pergi malaikat Israel dan Nabi Daud cerita kepada sahabatnya. Sahabatnya kaget. Wah, gak jadi dong. Saya udah siap-siap ini. Aduh, saya gimana nih, kalau sampai 20 tahun lagi justru saya nggak siap, bagaimana ini? Ya sudah, itu memang Allah sudah ketentuan Allah itu begitu. Nah itulah maka yang melatar belakangi asbabul wurudnya dari hadis Rasulullah yang menyebutkan orang yang silaturahim itu panjangkan. Jadi itu kejadian pada zaman Nabi Daud alaihissalam. Nah inilah maka jadi urusan qada dan qadar tentang kematian itu, yaitu ya urusan Allah juga. Kalau memang Allah mau merubah, ya urusan Allah. Nah, kalau memang mau, ya sudah itu, ya memang Allah sudah tetapkan. Tapi bahwa Allah itu yang punya kewenangan atas segala makhluknya, yaitu diserahkan saja kepada Allah. Maka urusan kematian itu ya udah urusan, serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah yang maka bagi seorang mukmin, seorang muslim itu ya sudah, kita semuanya serahkan sepenuhnya. Tapi bahwa semuanya ada penjelasannya, dan karena itu ada kejadian yang unik juga ketika ketika malaikat Israel, ini urusan kematian ya, ketika malaikat Israel itu datang kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, apa yang terjadi? Begitu sampai dan menyampaikan tentang keadaannya, kamu datang ini mau silaturahmi atau mau jemput aku ini? Ya saya diutus oleh Allah ya sesuai dengan tugasku untuk hari ini, memang untuk menjemput engkau. Pokoknya tugasku ya mencabut nyawamu. Tapi apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Wah, enggak. Ini enggak mungkin ini, katanya. Enggak mungkin gimana? Ya enggak mungkin. Allah itu kan mencintai diriku. Aku ini
Khalilullah, orang yang dicintai oleh Allah. Jadi kalau zat yang mencintai kemudian mematikan itu kan nggak mungkin gitu kan. Masa Allah mencintai terus dimatikan? Enggak. Malaikat itu bingung loh. Lah kalau urusan itu saya nggak tahu. Ya kan malaikat itu pokoknya sesuai dengan nggak pakai logika, pokoknya SOP-nya udah begitu. Pokoknya kalau sudah ada yang macam-macam itu, udah malaikat itu udah wah saya nggak tahu kalau sudah gini, ya kan? Itulah kalau gitu saya tanya dulu sama Allah gimana nih. Jadi sudah malaikat Israel menghadap kepada Allah dan menyampaikan, ya Allah, gimana? Iya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu katanya orang yang kamu cintai ya Allah. Khalilullah. Iya benar. Katanya nggak mungkin dan yang mencintai mematikan itu kan nggak mungkin katanya. Oh, udah sampaikan aja. Sampaikan. Dan yang sangat mencintai dirinya ingin bertemu dengan yang sangat dicintai. Gitu. Wah, malaikat Israel turun lagi. Gimana? Ya kan? Enggak kan? Oh, gini. Allah mengatakan bahwa Allah yang sangat mencintai dirimu ingin bertemu dengan engkau. Ingin bertemu dengan orang yang sangat dicintainya. Oh iya, kalau gitu saya ya mau. Gitu. Makanya saya itu ya udah kalau gitu, kalau untuk bertemu dengan Allah saya ya mau. Dan akhirnya ya jadi ada kisah-kisah menarik ya di kalangan para minal anbiya wal mursalin itu yang menarik ya. Jadi kata itu maka kematian bagi seorang mukmin, seorang muslim, seringkali saya di setiap ceramah-ceramah di keluarga kita yang sedang berduka kan selalu memberikan suatu gambaran bahwa sebenarnya kematian itu bukan suatu hal yang harus ditakuti, karena memang sudah ada ketetapannya kok ya, makanya yang penting. Dan karena itu bahkan sampai seorang mukmin, seorang muslim itu orang mau ditemukan kepada Allah kok nggak mau, ya kan? Tapi jujur saja kalau ditanya mau sekarang, kalau boleh nawar, karena memang Allah sudah kabarkan itu. Di dalam Al-Quran memang disebutkan urusan kematian ini di dalam Al-Quran itu surat Al-Mu'minun ayat ke-99 itu sampai Allah nyatakan laqad ja'akumul maut qala rabbirji'uni la'ali a'malu sholihan taraktu kalla al-ayat. Jadi dan sungguh ketika ajal datang menjemput kepada kamu sekalian, maka kebanyakan orang itu mengatakan qala rabbirji'uni la'ali a'malu sholihan taraktu. Ya Allah, tolong kasih waktu sebentar aja. Tolong kasih waktu sebentar saja ya Allah. Saya akan melakukan kebaikan-kebaikan yang selama ini aku tinggalkan. Jadi kebanyakan manusia kalau datang ajal menjemput itu nawar, gitu kan. Padahal Allah sudah nyatakan enggak. Kalau sudah kayak kondisi semacam itu ya udah. Maka berlaku hukum Allah bahwa ya Allah sudah tetapkan hanya orang-orang tertentu yang barangkali memang Allah kehendaki, yaitu menjadi pelajaran lah, menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa bahwa Allah itu ya dengan kodrat dan irodatnya. Nah, itu kalau Allah berkehendak, Allah punya rencana dan Allah punya kehendak. Kalau udah direncanakan mati tapi memang nggak mati ya terserah Allah juga kan gitu. Jadi karena itu, tapi bahwa memang
tetap secara syariat Allah sudah menetapkan semuanya, dan Allah sudah memberikan penjelasan yang sangat-sangat rinci sekali. Bagaimana keadaan saat ajal, saat malaikat datang, itu kebanyakan. Maka kalau kita mampu mendengarkan, melihat keadaan yang saat terjadi sakaratul maut itu, memang ya malaikat Jibril aja sampai melingos itu apa ya? Nggak tega melihat Rasulullah gitu kan. Nah, karena memang sakit. Rasulullah aja merasakan sakit. Ntar dulu. Malaikat ntar dulu. Padahal Allah sudah perintahkan engkau cabut yang selembut-lembutnya, sepelan-pelannya supaya. Tapi tetap Rasulullah itu merasa itu. Dan sampai Rasulullah mengatakan, ntar dulu malaikat Jibril, malaikat Israel, umatku rasain sakit gak? Sakit ya Rasul. Sakitnya kayak apa? Sampai Rasulullah menceritakan itu hadis yang menyebutkan tentang apa sakaratul maut itu kan. Rasulullah saat itu diceritakan yaitu saat menghadapi saat semacam itu memang sakit sekali gitu. Makanya Rasulullah bilang, ntar dulu, boleh nggak rasa sakit umatku itu engkau berikan kepadaku saja, gitu kan Rasulullah, biar aku yang menanggungnya, ya, atau engkau kembalikan rohku, biar saya mempersiapkan seluruh umatku saat nanti menghadapi kematian itu, mereka ridho, rela tanpa ada. Karena kalau sudah ridho, rela, sakit apapun kan nggak terasa kan. Orang-orang juga rela kan. Sakit-sakit ya nggak apa-apa, ya kan? Apalagi cuma hujan dikit aja, nggak apa-apa. Kehujanan dikit aja. Nah, jadi ya itulah, maka Rasulullah itu begitu perjuangannya, sampai kita itu dibelain semacam itu. Dan terus kalau kita nggak menunjukkan bagaimana kecintaan kita dalam melaksanakan amalan ibadah yang istiqomah, itu mestinya kan malu sama Rasulullah kan, malu sama Rasulullah. Rasulullah sudah memperjuangkan semacam itu, tapi kita kadang-kadang halangan sedikit aja sudah menjadikan alibi untuk cari alasan gitu kan, untuk melakukan kebaikan. Padahal Rasulullah itu udah sepenuhnya untuk umatnya. Gimana nanti menghadap pada Allah? Ya saya kira itu mungkin boleh itu bisa dikembangkan. Ada hal-hal yang mungkin belum Ini kadang yang menjadi sebabiahnya itu Pak Yai, banyak yang orang nggak bisa nerima itu kadang-kadang itu. Ya banyaklah gitu ya, dengan rasa penyesalan atau karena merasa berdosa. Jadi ketika menerima kematian segala itu, yang dilihat sebabiahnya itu. Jadi kadang-kadang suka menyalahkan gitu. Iya. Ya memang ya kebanyakan manusia memang begitu. Ya seperti terjadinya itu yang kemarin kecelakaan gitu kan. Itu kan sebabiahnya itu ya. Ya setiap kejadian kan itu ada sebabiahnya kan. Selalu berkaitan dengan sebab-sebab. Ya Allah itu biasanya Allah yang menciptakan sebabnya, dan Allah juga yang menciptakan akibatnya. Dan karena itu makanya yaitu qada dan qadar itu akan berjalan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah SWT. Maka kita suruh percaya. Itu termasuk bagian keimanan ya, tentang takdir Allah. Ya, tentang takdir Allah itu kan bagian dari keimanan kan. Wabil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi engkau harus yakin, percaya, iman kepada ketentuan Allah.
Yang kau suka nggak suka, engkau harus terima. Itu memang ketetapan Allah begitu. Maka ini yang harus dimantapkan tentang keimanan kita. Salah satu komponen keimanan nomor berapa itu? 6. Iya kan? Nomor 6 kita harus wabil qadri khairihi wa syarrihi. Jadi takdir Allah itu ada yang kau senang, ada yang nggak suka, ada yang kau suka, ada yang tidak suka. Kalau pas dengan yang kita suka, wih seneng banget. Tapi kalau nggak suka, ini kayaknya mesti nggak gini nih. Kan Harusnya nggak ada bedanya ya. harusnya nggak ada bedanya gitu. Maka kita ya, jadi memang para salafus sholihin, orang-orang soleh itu ya apa sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang tidak menyenangkan itu ya nggak ada perubahan apa-apa. Malah kadang-kadang justru kalau sesuatu yang menyenangkan itu malah pada curiga orang-orang soleh. Wah, ini jangan-jangan Allah lagi Allah memberikan ya lagi ngujo itu istidraj ya. Yeah. Diujo sekalian ini. Tapi kalau sesuatu yang tidak menyenangkan itu udah pasti. Allah memang ini sayang. Allah sedang betul-betul itu memperhatikan dirinya dengan sepenuhnya karena ujian yang tidak menyenangkan itu lebih terasa daripada ujian yang menyenangkan. Padahal sama-sama ujian. Jadi suatu yang menyenangkan itu juga ujian. Nah, seringkali kita itu tadi kembali ke Pauling tadi bahwa seringkali manusia memang nggak terima tentang satu kejadian. Tapi maka kita sebagai jamaah komunitas Thariqah itu bisa menjelaskan kepada masyarakat dalam hal-hal yang semacam itu. Maka kita harus asah betul tentang keimanan kita terhadap takdir Allah itu harus diasah betul. Betul-betul diasah sehingga mantap gitu ya, sudah memang begitu. Nah itu untuk pemantapan itu yang meyakini bahwa itu benar-benar dari Allah, itu baik dan buruk dari Allah itu kalau segala sesuatu yang terjadi itu kan ada sifat gitu ya. Nah kalau baik itu tergolong pada sifat apanya, kalau buruk tergolong pada sifat apanya gitu. Ada itu hakikatnya itu. Ya kan selalu baik buruk gitu ya, selalu bergantian. Jadi padahal dari Allah itu nggak ada yang buruk kan ya, makanya disebutkan takdir itu wabil khairi wasyarrihi. Jadi pandangan manusia yang memandang itu buruk. Makanya sampai Allah bilang, kenapa engkau memandang buruk sesuatu? Ya dari Allah. Maka Allah nyatakan dalam Al-Quran sampai ditegur gini, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lahum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lahum. Bisa jadi sesuatu yang kau sukai malah mendatangkan keburukan bagi dirimu. Dan bisa jadi kata Allah, sesuatu yang tidak kau sukai malah mendatangkan kebaikan bagi dirimu. Jadi apapun yang dari Allah itu nggak ada, buruk itu nggak ada. Segala yang datang dari Allah itu ya baik dan benar. Baik gitu kan. Maka manusia sampai ditegur sama Allah. Bisa jadi sesuatu yang kau sukai itu malah mendatangkan keburukan. Orang udah suka dapat jabatan itu karena diburu, diusahakan sampai akhirnya sukses juga ya mendapatkan kedudukan jabatannya. Tapi ternyata kedudukan jabatannya itu menghantarkan dia akhirnya ketemu dengan KPK, harus masuk penjara. Ya Allah, padahal waktu dapat itu langsung syukuran ya kan, potong tumpeng syukuran top markotop itu. Ternyata malah menghantarkan kedudukannya, jabatannya menghantarkan ke penjara. Masya Allah. Nah, kalau tahu begitu mah nggak usah menjabat, ya kan. Nah, jadi ini ya contoh-contoh kecil lah gitu. Jadi bisa jadi sesuatu yang buruk, akhirnya dikasih sakit. Begitu dikasih sakit, emang sakit itu buruk. Kan jadi kalau saya pernah baca gitu ya,
Ini kan masalah baik buruk itu kan semuanya ujian ya Pak ya. Jadi ujiannya agar kita tetap nggak lupa sama Allahnya gitu kan. Ketika menghadapi ujian yang buruk atau ujian yang baik gitu kan, kita tuh jangan sampai lupa Allahnya. Jadi saya pernah baca di hakikat rukun iman yang keenam itu masalah baik dan buruk itu adalah baik itu digolongkan kepada kenyataan sifat jamalnya, sedangkan buruk itu digolongkan kepada sifat jalalnya. Jadi selalu ada jamal, ada zalal. Umpamanya contohnya gini, misalnya kita sekarang ini dalam keadaan suasana senang, gitu kan, gembira, riang. Nah pada saat ini Allah sedang menyertai kita dan menampakkan dengan sifat jamalnya yang pernah saya bilang. Dan ketika berbalik kepada suasana yang tidak baik, gelisah atau resah, pada saat itu Allah sedang menampakkan dengan kenyataan sifat jalalnya. Jadi selalu ada jamal, ada baik, ada buruk. Nah, bagi kita yang 8 itu ya menyikapinya ketika kita suasana senang itu bersyukur alhamdulillah. Ketika misalnya suasana lagi buruk istighfar astagfirullah. Jadi kondisi ini tetap ingat Allah, kondisi ini tetap ingat Allah. Jadi istighfar bersyukur, istighfar, tobat sama syukur sama tobat. Jadi yang jadi singkatnya gitu. Apa namanya? Kisahnya Mbah Son Haji bisa nyampe 9 kali itu gimana ya? Yang Mbah Soleh ya? Mbah Soleh darat ya? Enggak, yang itunya Sunan Ampel. Oh, Sunan Ampel. Iya. Iya. Jadi ya memang Kalau di kaum Nahdiyin kan kita udah percaya. iya, kan? jadi memang apa ya? Ya gitu, Allah menetapkan yang semacam itu memang belum waktunya. Ini sudah dianggap meninggal, ternyata ya belum masih hidup. Tahu-tahu nyapu lagi gitu. Lo masih lagi gitu kan. Nah, Kamu udah di ini ya? Udah dikubur di wilayahnya Mbah Sunan Ampel tuh ada 9 makomnya beliau gitu kan. sampai meninggal lo masih lagi. Lo jadi ya kejadian itu salah satu karomah ya memang. Jadi ya ruh itu kan tidak pernah mati kan gitu, jasadnya yang mati ya. Dikubur kalau Allah sudah menetapkan ya rohnya belum mati, memang belum waktunya untuk dipindahkan ke alam barzah ya menyatu lagi jasadnya. Lah Allah gampang kan bikin jasadnya lagi, ini lagi ya. Jadi kejadian itu memang menjadi pelajaran juga ya, bahwa ada orang-orang yang memang masih punya tugas belum selesai. Ya Allah, saya belum selesai ini tugasnya. Kan bukan engkau yang menetapkan saya bertugas untuk menjaga ini. Oh ya, balikin lagi kan, malaikat itu masih masih punya tugas. Nah, jadi kisahnya kan begitu. Sudah gitu terus masih lagi bangun lagi. Kok saya masih udah di sini? Ya Allah, saya tuh belum selesai. Kan sesuai dengan engkau yang sudah memberikan tugas kepadaku ya Allah. Ya udah balik lagi gitu. Jadi itu tawar menawar. Kalau di kalangan para salafus saleh itu cerita-cerita yang kayak gitu tuh memang sebenarnya bagaimana kedekatan seorang hamba kepada Allah itu memang bisa membuat hal-hal yang di luar nalar manusia tapi nyata gitu. Jadi bagi Allah itu nggak ada yang mustahil kan. Kalau bagi manusia ya banyak yang muskil dan mustahil. Apa-apa cari sebabnya. Ini kenapa sebabnya? Urusan Allah dicari sebabnya. Allah tidak terikat dengan sebab dan akibat kan. Kenapa? Sebab akibat itu juga ciptaan Allah gitu. Jadi kenapa